yang dibagi menjadi 4 bagian, harus menempatkan pemangku kepentingan kamu di salah satu dari 4 kotak berdasarkan tingkat kepentingan yang menarik ditebak. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Farhan. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait stakeholder analysis. Tolong di next, Dika. Kita dari kelompok ketiga, anggotanya ada di layar. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita ngebahas apa sih stakeholder analysis itu, kita harus paham dulu bahwa stakeholder analysis itu merupakan salah satu analisa yang harus kita lakukan pada dalam suatu project. Nah, pada project life cycle ini kan ada fasenya. Ada fase 1 sampai dengan 5, yaitu initiate, plan, execute, monitor and control, dan closing. Nah, stakeholder analysis ini ada pada fase pertama. Nah, sekarang kita pelajari apa sih stakeholders itu. Ayo kita lanjut. Nah, secara definisinya, pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi, atau menganggap dirinya dipengaruhi oleh suatu keputusan, kegiatan, atau hasil dari suatu proyek. Nah, contohnya seperti apa? Misal, pada suatu proyek, misal kita ingin develop suatu aplikasi. Nah, berarti dalam perencanaannya itu, pembuatan aplikasi kita membutuhkan anggota tim, misalnya ada programmernya, ada desainernya, dan lain-lainnya. Selain dari anggota tim juga ada pelanggan, pemasok, investor, dan mungkin ada individual, kelompok, atau organisasi lainnya yang dibutuhkan tergantung dari proyeknya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karen. Oke, terima kasih. Setelah kita tahu apa itu stakeholders, selanjutnya, dan saya akan menjelaskan definisi stakeholders analysis. Stakeholder analysis adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan pemangku kepentingan sebelum proyek dimulai. Analisis ini mengorganisir para pemangku kepentingan ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan poin pertama, seberapa berpengaruh dia, poin kedua, seberapa prioritas dia, poin ketiga, seberapa sering komitmen dia, poin keempat, apakah dia bisa menentukan keputusan, apakah dia bisa menentukan poin keempat, apakah dia bisa menentukan keputusan. Oke. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman kita Andika. Oke, seberapa penting stakeholder analysis? Pentingnya stakeholder analysis. 1. Mendapatkan bantuan dari para pemain utama proyek. Anda bisa mengajak mereka ke dalam rapat awal proyek untuk membantu menyelaraskan proyek dengan tujuan strategis. Mereka juga dapat membantu penyelesaian konflik selama pelaksanaan proyek. Yang kedua, memberikan sumber daya yang dibutuhkan. Ketika ada komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan dan manajer proyek, maka pemangku kepentingan dapat membantu menyediakan orang, alat, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, membangun hubungan kepercayaan dengan stakeholder. Setelah Anda memiliki jalur komunikasi yang terbuka dengan para pemangku kepentingan, kembangkan hubungan yang baik dan tunjukkan transparansi dalam proyek. Anda mendorong kepercayaan dalam hal itu. Langkah pembuatan stakeholder analysis. Yang pertama yaitu buat daftar stakeholder. Yang kedua, analisis stakeholder. Yang ketiga, memprioritaskan stakeholder. Yang keempat, melibatkan stakeholder. Untuk langkah yang pertama, yaitu buat daftar stakeholder, pada fase ini, mulai membuat daftar semua individu atau kelompok yang menjadi stakeholder, tidak memperdulikan tingkat kepentingan mereka terhadap proyek tersebut. Perlu diingat bahwa daftar stakeholder ini termasuk dalam 2 kategori utama. Mereka yang terpengaruh oleh proyek
dan mereka yang berkontribusi oleh proyek. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nukman. Oke, terima kasih. Untuk langkah kedua, analisis stakeholders, apa saja peran dan harapan dari semua stakeholders yang terlibat? Beberapa stakeholders memiliki kepentingan dan ekspektasi terhadap proyek. Lakukan analisa kepentingan dengan menggunakan matriks pengaruh kepentingan. Next. Untuk slide 14 ini, sebuah kotak yang dibagi menjadi 4 bagian harus menempatkan pemangku kepentingan kamu di salah satu dari 4 kotak berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh mereka. Bagian atas kotak dibagi menjadi 2 bagian, tetap mendapatkan informasi dan mengelola dengan baik. Bagian bawah kotak juga dibagi menjadi 2 bagian, kontak minimal dan tetap puas. Siapapun yang ditempatkan di sebelah kanan kotak memiliki pengaruh yang lebih besar, sementara siapapun yang ditempatkan di dekat bagian atas kotak memiliki kepentingan yang lebih besar. Jika pemangku kepentingan ditempatkan di sebelah kanan atas, maka mereka memiliki banyak kepentingan dan pengaruh, menjadikan mereka pemain penting dalam proyek. Next. Untuk langkah ketiga, memprioritaskan stakeholders. Setelah mempunyai matriks kepentingan, prioritaskan stakeholders berdasarkan kepentingannya terhadap proyek. Tentukan siapa yang memiliki pengaruh paling besar terhadap rencana proyek dan pengaruhnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dava. Terima kasih. Di langkah keempat ada melibatkan stakeholders. Pada fase terakhir ini, kita harus memenangkan hati para stakeholders untuk meningkatkan dukungan serta membantu mendorong proyek sehingga berada di jalur yang benar. Bisa di next. Ini adalah contoh template stakeholder analysis. Di paling kiri atas ada project name, itu untuk nama projectnya. Sampingnya ada project deskripsi, itu secara singkat mendeskripsikan projectnya, ada juga nama project manajernya, dan di sebelah kanan sebelah kiri ada kolom stakeholder, itu bisa berupa nama dari stakeholdernya atau institusi, dan ada title untuk menjelaskan siapa itu stakeholdernya sebagai customer atau manajemen atau investor atau misalkan dari government. Ada juga kolom email untuk menghubungi stakeholdernya, kontaknya, dan ada kolom influence, seberapa stakeholder itu berpengaruh dalam proyek itu, dan ada kolom priority, seberapa stakeholder itu diprioritaskan dalam proyek ini, dan ada decision maker, menentukan stakeholder itu untuk bisa mengambil keputusan atau tidak, dan ada kolom communication frekuensi, seberapa sering stakeholder itu berkomunikasi dengan para tim project, dan ada kolom communication method, bagaimana stakeholder menghubungi tim project. Bisa di next. Ini ada referensi dari presentasi kali ini. Bisa di next. Oke, sekian, terima kasih dari grup 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.